Shalom, salam sadis, salam weekend, salam hujan, salam dingin-dingin empuk di sini. Di sini hujan ya hari ini ya, sampai besok mungkin. Di Indo juga kabarnya hujan terus ya. Ya lagi cuaca gini. Cuma di sini ditambah lagi winter, hujan lagi, paling nggak enak gitu. By the way, last night market lumayan juga volatile ya, sempat di drop ke 40.200-an, akhirnya ditendang balik ke 42.200, lebih kurang 2.000 range-nya ya dimainkan semalam ya. Ini coba kita lihat sedikit gimana market di weekend hari Sabtu ini. Ada kenaikan dikit ya, semalam sampai drop dia di 1,6. Ini udah market cap naik sedikit di 1 triliun, 64 ya. Lebih kurang 3 bilionan lah dia agak naik volumenya ya, 0,8%, hampir 1% lah ya. Volume agak drop, mungkin kena liquid ya yang trading. Juga weekend ada sebagian mungkin TP ya. Volumenya di 60,5 billion, drop 7,1%. Dominance agak naik sedikit ya di 49,8. Daily-nya tadi agak-agak mending, dia nutup di 416 ya. Jadi semalam itu market masih ada yang coba tahan di kepala 4 sampai di 4200 ya kan. Ditendang balik ke atas ke 42.200, terus pelan-pelan dia drop balik, terus nutup di 416 ya daily-nya tadi pagi. Ini saya buat video BTC di 41.601 dolar, Ethereum di 2.480, BNB 313 dolar, Solana 93 dolar, XRP 54 sen ya, Cardano 50 sen, AVAX 32 dolar. AVAX rada lemot, masih agak drop dikit ya. Doge 7,8 sen, Tron 11 sen. Cengling, Neng lawan arus ya, agak lawan arus dikit ya Neng Ling udah di 16 dolar 21 sen ya. Boleh juga Neng Ling ya. Litecoin juga sedikit balik hijau ya. Ya, kita lihat ke arah mana hari ini ya, mungkin masih semalam lumayan dapat saw di gold ya. Lumayan juga semalam pas habis keluar data existing home sales, wah gold sempet lumayan ke 2037, udah siap TP. TP udah siap tidur bangun pagi, akhirnya dia nutup di 2026 gitu ya. Lumayan lah semalam saya lumayan dapat ininya, karena ini semalam itu datanya memang jelek gitu ya. Dari siang kemarin UK dia punya core retail udah raport merah semua, core retail salesnya ya kan, merah semua ya. Kanada juga gitu, retail salesnya raport merah kan. Nah pas jam 10 Amrik sana, dia punya exiting home sales juga merah gitu. Wah, dolar melemah ya, emasnya hijau lumayan semalam. Udah saya TP, udah tadi pagi lihat masih nutup hijau, karena saya perkirakan memang kemarin itu mungkin dia hijaunya nggak hijau tebal gitu kan, mungkin paling ke 2030 kemarin saya taksir kalau dia ini kan. Ternyata pas habis keluar ini
rilis data exiting home sale sempat ke 2037, buru-buru saya TP lah. Udah melebihi dari target kan. Akhirnya tadi pagi bangun lihat tutup di mana. Oh, 2026. Ya untung lebih cepet saya TP, dapatnya lebih lumayan juga. Jadi ya lihatlah malam ini dengan semalam datanya ini sangat mendukung emas untuk kembali hijau, ya kan? Juga dengan faktor geopolitik ya, politik perang memanas juga kan antara Pakistan dengan Iran, Iran dengan Irak, ya kan? Belum lagi juga Amerika dengan Yemen, UK ya di Red Sea itu, Israel sama Hamas juga belum kelar ya, bejibun lah. Korea Utara, Korea Selatan juga terus manas. Jadi itu juga yang dukung emas positif gitu. Nah, semalam yang buang barang, ya yang buang barang masih drop. Memang buangan dalam 4 hari ini dari Grayscale itu, GBTC-nya ya, GBTC-nya itu buangannya. Ya kan, tapi banyak pindah masuk ke ini, makanya cepet dia mantul lagi, ya kan, sell si GBTC-nya mereka ini balik ini serok lagi ETF-nya, justru BlackRock dia sama Fidelity terus naik dia punya ini omsetnya di ETF-nya ya. Jadi mungkin market sementara masih begitu. Nunggu buangan hampir dibilang ya itu dari Grayscale itu GBTC-nya. Ya, mungkin ya itu agak sedikit sabar lihat kondisi saat ini sideways, kecuali ya hold aja, kita nggak pernah tahu kan koin mana yang nanti tiba-tiba lawan arus ya kan. Kayak gini buangan-buangan tetap ada aja yang lawan arus, kayak Chainlink gitu ya kan. Nanti ya koin mana yang kita hold bisa lawan arus, nggak pernah tahu. Jadi ya hold aja lah ya, jangan takut kondisi begini ya. Kalau yang masih sangkut ya kerja nyata dulu, biarkan dulu, tunggu nanti pembalikan arah gitu. Kerja-kerja ada duit masuk ya kan, mana tahu bisa cicil lagi. Pas ada drop, ada dana Anda mau cicil ya. Jadi begitu, jangan terlalu dipusingin ya, dibuat santai aja. Hari ini kalau yang gatal tangan ya, kalau pengen scalping, aku lihat ini bisa juga itu ada beberapa bisa di scalping gitu, scalping cepat ya. ETC masih mau pelan-pelan tapi dia slow but sure, jadi kalau mau scalping cepat agak-agak ribet juga gitu ya. Habar bisa, habar kayaknya mau naik sedikit, mau lawan arus gitu ya. Habar untuk scalping ambil long boleh kayaknya ya. Habar bisa. Kaspa juga bisa loh. Sama mana juga bisa kalau Anda mau long scalping ya. Itu 3 gitu ya. Yang kalau mau ambil long scalping, kalau mau ambil short itu apa bisa juga rocket pool ya. Rocket pool itu kayaknya
masih bisa drop itu RPL Rocket Pool ya, kalau pengen nge-short itu boleh. Sama itu INS masih bisa drop itu Ethereum Name Service ya. Tapi RPL lebih inilah, saya lihat gitu. Saya posisi short ini masih belum mau ngedrop flare ya. Flare masih ini dia. Masih saya tutup ini posisi. Masih sedikit floating loss. Biarkan dulu, belum mau drop dia ya. Flare-nya mungkin besok kali. Jadi kalau yang mau scalping itu sih saya lihat yang agak bisa ini ya. Kalau yang mau ambil swing ya boleh ambil swing, misalnya Tesos gitu ya. Tesos bisa ambil swing. EGLD ya, EGLD juga bisa. Multiverse itu kalau yang pengen swing sih. Kalau mau scalping itu saya lihat Habar bisa untuk ambil long, Kaspa juga bisa ya, sama Mana itu 3 koin kayaknya bisa sih untuk mau ambil long. Oke. Jadi begitu aja sih di hari Sabtu ini ya, nggak ada apa yang mau kita bahas. Sedikit ini saya sedikit bahas. Ada yang 2 hari lalu tanya gimana Coinbase sama ini ya. Coinbase di atas angin lah lawan SEC. SEC lawyernya kena grill sama judge ya. Terus lawyernya juga rese, sempet disenggak sama hakim gitu. Jadi posisi Coinbase di atas angin ya. Di belakangan ini memang SEC kasusnya banyak kalah sih di pengadilan, karena asal-asal dia suka-suka dia nuntut orang gitu. Dia itu udah abuse of power gitu, pakai wewenangnya itu suka-suka dia gitu. Ya syukur-syukur dapat judge yang bagus kayak Coinbase ini ya, dia punya judge itu lumayan dan paham gitu. Makanya disenggak dia lawyernya gitu. Jadi bagus dia punya ini ya. Sebab berharap Coinbase-nya bisa bagus menang juga ya kan. Jadi positif juga. Nah, XRP juga satu hal positif kalau lihat dari ini. Ada yang nanya juga XRP gimana. Ya XRP udah menang sekali kasusnya kan, SEC naik banding. Biasanya kalau udah menang begitu itu kebanyakan akan menang lagi. Mana posisi belakangan ini SEC agak tersudut, banyak kasusnya itu ngaco gitu tuntutannya gitu kan. Jadi ya ikuti aja lah ini sidangnya gitu ya. Februari nanti ada sidangnya, Maret ada, terus di April ada 2 kali sidang, terakhirnya jadwal courtnya itu April tanggal 29 gitu ya. Mudah-mudahan kelar. Kalau kelar XRP ya saya rasa sangat positif gitu. Itu yang ditunggu-tunggu XRP Army gitu. Terus satu lagi Cardano yang nanya ada gimana kan. Ya ada, proyek jalan, cuma lemot karena banyak pos itu kan nggak suka Cardano, nggak bisa mereka olah gitu kan. Pos itu suka koin-koin yang bisa mereka monopoli dan bisa mereka pump and dump gitu. Nah kalau untuk Cardano sulit. Nah terus Cardano itu ikut alur gitu, jalur roadmapnya gitu. Nah saya kemarin ada waktu tuh saya cek lagi itu ya, Cardano roadmapnya itu selesai di 2025 gitu. Nah di 2025 saya rasa untuk progress 2024 abang yang tanya Cardano bisa ke ATH nggak bisa, saya rasa agak sulit sih. Ini saya punya analisa ya, nanti kalian tentukan sendiri. Oke, saya cuma beri pandangan saya, perkiraan saya gitu. Jadi kalau roadmapnya selesai di 2025, harap di sana 2025 baru dia naiknya kenceng gitu kan. Justru seperti yang saya bilang 2025 akan masuk krisis
ekonomi dunia gitu ya. Amerika akan kolaps itu, dia punya ekonomi mata uangnya juga. Jadi makanya saya perkirakan buat kalian yang harap Cardano apa, ya kondisi lagi koreksi gini, kalau kalian mau switch ya ke koin lain yang kalian anggap lebih potensi, saya rasa boleh salah satu alternatif kalau Anda mau switch gitu ya. Kalau lihat perkembangannya gitu. Tapi ini cuma pandangan saya ya. Kembali kalian Dior, kalian putuskan sendiri. Saya nggak mau disalahkan. Saya cuma beri pandangan apa yang saya lihat. Kalau saya jangan kalian tanya, karena saya nggak pusingkan. Karena saya Cardano itu, saya berkali-kali kan saya udah ingatkan koin ada Cardano saya itu dari profit, jadi bukan dari modal lagi. Saya nggak pusingin, paling lihat bisa berapa lah gitu, nggak tahu. Tapi kalau kalian yang masih kejar gain ya dengan modal kalian, boleh dipikirkan. Kalau misalnya andai kata saya nih ya, Cardano saya masih pakai modal gitu. Mungkin kalau saya lihat kondisi begini, ya saya kalau untuk ditanya switch, saya akan lakukan switch yang misalnya saya akan switch ke XRP gitu, ya. Karena XRP udah hampir kelar sidang satu di situ, ya. Nah dia juga udah lama nggak ini ya, itu satu kesempatan buat diagen atau ya koin lain atau koin yang sudah Anda target gitu yang Anda rasa potensi tapi nggak ada yang garansi. Namanya kita switch juga harus ingat, itu kembali ke rezeki kita. Kalau kita laki, kita switch tepat koin yang gainnya nanti bisa beberapa kali, good luck for us gitu, good luck for me istilahnya ya kan, kita yang buat tapi kalau salah juga melempem. Jadi nah itu cuma satu masukan ya. Karena ada beberapa tanya, kok Cardano gimana, kok kenapa nggak ini ya. Satu pandangan saya kasih lihat buat kalian, perkiraan saya mungkin di 2024 ini untuk ATH sulit, tapi kalau untuk ke naik ke $1 sih saya masih yakin gitu ya di posisi dia. Tapi kalau misalnya mau ke ATH lama, ATH-nya yang lama dulu gitu kan, karena lihat roadmap-nya itu dia selesai di 2025, dan si Charles Hoskinson ini juga terkenal slowly dia ngerjain sesuatu gitu ya. Makanya kalau kalian yang pegang Cardano masih dari modal bukan dari profit, ya boleh dipikirkan. Kalau Anda mau switch ke koin yang masih lumayan bisa gain gitu, ya silakan aja gitu ya. Jadi itu aja masukan yang bisa saya berikan, tapi kembali kepada masing-masing, tidak ada yang disalahkan karena saya bukan financial advisor Anda, saya tidak dibayar Anda seperak buta pun ya. Jadi dewasa berpikir, dewasa membuat keputusan. Buy and sell, tombol di tangan Anda. Switch or not, keputusan Anda. Ya, jadi tidak ada yang disalahkan. Saya cuma memberikan masukan pandangan saya, itu saja gitu. Oke, have a nice weekend buat semuanya. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.